Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari TPP 20 kelompok 5 mata kuliah biologi dasar akan menjelaskan keanekaragaman hewan, baik itu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya pribadi Abinta Frayuda dari Prodi Teknik Geomatika. Selanjutnya ada Lukman Nur Hakim dari Teknik Geomatika, Dina Permatahati dari Teknik Geomatika, dan yang terakhir Zahwa Gepi Novera dari Teknik Geomatika. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam video pembahasan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari salah satu hewan invertebrata, yaitu moluska. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan pembahasan yang akan dibahas, yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga klasifikasi, yang keempat reproduksi dan peran, dan yang terakhir adalah contoh hewan. Yang pertama adalah pengertian. Jadi, pengertian dari moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya triboplastik, slomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Lalu, moluska juga merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang atau animalia sesudah filum Arthropoda. Kemudian, ada ciri-ciri dari moluska. Nah, berikut ini beberapa ciri dari moluska, yaitu yang pertama, memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki ruas-ruas pada bagian tubuhnya. Yang kedua, moluska termasuk ke dalam binatang triplobastik selomata, yang artinya sudah memiliki rongga tubuh sejati dan terdiri dari 3 lapisan tubuh. Kemudian yang ketiga, bersifat simetri bilateral, yang artinya tubuhnya dapat terbagi menjadi 2 bagian yang sama dan simetris. Kemudian yang keempat, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Selanjutnya, memiliki ukuran tubuh dan bentuk yang sangat bervariasi. Yang keenam, bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian yang ketujuh, ada tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel atau cangkang atau mangkok. Nah, pada moluska yang bercangkang, cangkang itu terbuat dari kalsium karbonat. Kemudian yang kedelapan, memiliki kaki yang bersifat untuk bergerak dan menggali substrat. Yang kesembilan, esofagusnya itu menyebar. Kemudian ada yang ke-10, itu merupakan hewan hermaprodit, yang artinya mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Namun terdapat beberapa moluska yang memiliki alat kelamin terpisah atau berumah dua. Kemudian merupakan hewan multiseluler yang tidak mempunyai tulang belakang. Selanjutnya mempunyai radula atau lidah bergigi. Yang ke-13, organ ekskresi yang dimiliki berupa nefridia. Kemudian melakukan perkembangbiakan secara seksual. Yang selanjutnya reproduksi dilakukan secara fertilisasi internal.
Nah, yang terakhir itu ada hidup di air dan juga dapat hidup di daratan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari moluska. Terdiri dari 5 macam, yaitu ada Amphineura, Scapopoda, ada Grastopoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, Amphineura. Jadi, Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, dan hidup di sekitar pantai. Berikut adalah gambar dari struktur tubuh Amphineura, dan salah satu contoh hewannya di sini adalah chiton. Selanjutnya adalah Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti terompet, mempunyai kaki kecil, dan di kepalanya terdapat beberapa tentakel, serta tidak mempunyai insang. Berikut adalah contoh struktur dari tubuh Scapopoda, dan contoh hewannya adalah Dentalium vulgare. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Gastropoda. Gastropoda itu sendiri merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya pun bisa di darat, air tawar, maupun di laut. Dan umumnya gastropoda itu mempunyai cangkang. Berikut adalah struktur tubuh dari gastropoda, dan saya mengambil salah satu contoh hewannya, yaitu siput. Selanjutnya yaitu Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak dan memiliki endoskeleton, exoskeleton atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral dan tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar dari struktur tubuh salah satu contoh hewan Cephalopoda, yaitu cumi-cumi. Klasifikasi yang terakhir yaitu Pelecypoda. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Hidupnya pun bisa di air tawar dan air laut. Berikut contoh hewan Pelecypoda, yaitu kerang. Bisa kerang darah ataupun tiram, dan kerang yang lainnya. Yang selanjutnya ada reproduksi dan peran moluska. Nah, yang pertama ini merupakan reproduksi dari moluska. Nah, moluska ini merupakan hewan hermaprodit, yaitu hewan yang mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga loh yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksi dari moluska ini yaitu dengan cara fertilisasi internal. Nah, moluska ini bereproduksi secara seksual. Pada umumnya, organ reproduksi jantan dan betina terpisah pada individu lain atau gonokoris. Namun, meski begitu, jenis siput tertentu ada yang bersifat hermafrodit. Kemudian, fertilisasi yang dilakukan secara internal ataupun eksternal, sehingga akan menghasilkan telur. Nah, kemudian telur tersebut akan berkembang menjadi larva, dan pada akhirnya akan menjadi moluska dewasa. Yang selanjutnya ada peran dari moluska. Nah, moluska ini merupakan salah satu jenis hewan yang sangat berperan baik dalam kehidupan manusia. Namun, ada juga yang dapat merugikan bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini beberapa peran baik dari moluska bagi kehidupan manusia, yaitu seperti yang pertama, dia sebagai sumber makanan yang mengandung protein hewani yang cukup tinggi, misalnya pada tiram batu, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, remis, bekicot, dan siput. Yang kedua, ada sebagai perhiasan, misalnya pada tiram mutiara. Nah, tiram mutiara ini merupakan salah satu komoditas ekspor non-migas yang cukup penting terutama bagi negara kita loh. Nah, yang ketiga ada sebagai hiasan dan kancing, misalnya dari cangkang tiram batu dan tiram mutiara. Nah, cangkang dari berbagai moluska ini dijadikan sebagai bahan industri dan hiasan karena banyak yang memiliki warna dan yang beragam dan sangat indah. Nah, kemudian ada beberapa moluska yang merugikan, yaitu seperti yang pertama ada Pteridona vallis yang dapat merusak kerang-kerang piaran dan bangunan kapal.
Yang kedua ada Limnea janavica, yaitu sebagai inang perantara berbagai cacing Fasciola hepatica. Kemudian yang ketiga ada keong mas. Nah, keong mas ini merupakan musuh dari para petani yang sering merusak tanaman padi. Begitu pula dengan bekicot yang merupakan hama tanaman yang sulit diberantas.